Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rita selaku dosen matkul Cyber Public Relation yang pada malam hari ini sudah bergabung bersama kita, dan juga teman-teman yang sudah hadir tentunya dalam meeting Zoom dalam acara presentasi Cyber Public Relation. Dan di sini kita sudah hadir, ada Saskia yang nanti akan ngebahas tentang kegiatan media relation, dan juga ada Azahri yang dimana akan ngebahas tentang alat-alat online media relation, dan juga ada Mugni yang akan membahas tentang menyebarkan e-news release, dan juga ada Nira yang akan membahas tentang mengembangkan hubungan dengan komunitas online, dan Rival akan ngebahas tentang etika bermedia sosial. Dan pada malam hari ini kita dapat hadir di tengah kondisi yang sedang mewabah ini di pandemi. Semoga kita semua sehat selalu, dan ya, pada malam hari ini kita belajar bersama-sama dan semoga ada ilmu berkah untuk kita semua. Amin. Yang pertama kita akan ngebahas pokok-pokok bahasan yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama itu ada pengertian media relation yang akan dibahas oleh teman Nira. Ya. Media relations atau yang awalnya dikenal dengan istilah press relations adalah aktivitas komunikasi suatu organisasi dengan media cetak sehingga cenderung memiliki cakupan yang terbatas. Dari situlah kemudian berkembang menjadi media relations yang mencakup berbagai jenis dan karakteristik media, dari yang bersifat cetak, elektronik, bahkan interaktifnya cyber dengan kehadiran PR online via internet. Jadi tujuan media relations itu sendiri untuk membangun citra positif atau image building dan untuk menjalin hubungan yang baik dengan media massa gitu. Baik, untuk selanjutnya sudah dibahas oleh Anira, dan selanjutnya akan dibahas lagi Azahri tentang alat-alat online media relation. Untuk Azahri, kami persilakan. Baik, jika kita berbicara tentang alat online media relation, sebenarnya ada banyak, tapi pada kali ini saya akan membahas apa saja. Yang pertama ada blog, website, sosial media, dan juga podcast. Untuk selanjutnya ada blog. Apa itu blog? Blog adalah website atau jurnal online yang memuat beragam informasi, biasanya dikelola oleh individu atau maupun kelompok. Jadi, blog itu dikelola oleh individu ataupun kelompok, dan tujuannya adalah untuk menginformasikan pengumuman penting, memperkenalkan produk dan jasa baru, dan berkomunikasi dengan pelanggan. Untuk selanjutnya adalah website. Apa itu website? Itu adalah sebuah situs online yang memuat beragam informasi, biasanya dikelola oleh individu atau maupun perusahaan. Berikutnya ada poin-poin fungsi dari website. Yang pertama adalah website adalah wajah sebuah organisasi, dan yang kedua adalah kesan pertama dapat dilihat melalui website, dan yang ketiga adalah organisasi dapat mengakses sasaran secara langsung, dan yang keempat ada website dapat dijadikan hubungan dari seluruh platform sosial media yang digunakan. Dan untuk selanjutnya adalah sosial media. Apa itu sosial media? Sosial media adalah media dalam jaringan atau media daring, di mana para penggunanya dapat berinteraksi secara langsung, baik melalui audio ataupun visual. Jika berbicara tentang sosial media, mungkin bukan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia, karena hampir semua kalangan mempunyai sosial media. Dan mengapa orang-orang lebih memilih media sosial? Yang pertama adalah mudahnya diakses. Tidak dapat dipungkiri, dengan adanya jaringan internet, komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Yang kedua adalah jangkauannya luas. Sosial media dapat menjangkau di kalangan yang luas karena adanya jaringan internet. Yang ketiga adalah komunikasi dua arah, seperti yang tadi saya bilang, di mana dengan sosial media, individu dengan individu lainnya dapat berinteraksi secara langsung. Yang keempat ada
berupa teks, gambar, dan video. Jadi, sosial media dapat memberikan teks, gambar, atau video secara langsung kepada individu lainnya. Dan yang terakhir adalah menciptakan kehadiran walaupun tidak berkomunikasi langsung. Jadi, sosial media adalah salah satu sarana untuk berkomunikasi bagi orang yang jauh dengan kita sendiri. Selanjutnya, ada podcast. Apa itu podcast? Podcast merupakan sebuah rekaman audio di mana rekaman tersebut dapat didengarkan oleh banyak orang. Berbagai kategori yang membahas sejumlah topik menarik yang dapat didengarkan. Jika kita bicara tentang podcast, prinsipnya hampir sama dengan radio. Hal yang berbeda adalah podcast mempunyai banyak kategori sehingga kita dapat dengan mudah mencari apa yang kita inginkan. Berbeda dengan radio karena jika radio mungkin akan membahas hal yang umum. Selanjutnya, mengembangkan hubungan dengan komunitas online. Merupakan bentuk konektivitas baru antar manusia yang tidak terbatas oleh kehadiran fisik dan letak geografis yang melakukan pertukaran informasi atau pengetahuan. Jadi, komunitas online bisa jadi komunitas offline, begitupun komunitas offline bisa menjadi komunitas online. Contohnya, komunitas offline, komunitas kemanusiaan yang biasa membantu penyandang disabilitas atau membantu orang-orang di jalanan, biasanya komunitas offline yang secara langsung membagikan membagikan bantuan. Tetapi karena ada komunitas online, jadi yang dimanapun bisa ikutan membantu, tidak terbatas oleh letak geografis, gitu. Kegiatan komunitas online, bertukar informasi, menciptakan ruang publik. Nah, kalau komunitas online itu kan terdiri dari orang-orang yang memiliki hobi atau kesukaan yang sama terhadap suatu hal, gitu. Jadi mereka mempunyai ruang publik untuk menyampaikan pendapat dan opininya gitu, dan juga bisa saling bertukar informasi. Kemudian membuat gerakan atau aksi komunitas yang dapat dimobilisasi dengan jaringan yang besar. Kemudian contoh komunitas online itu bisa dilihat di komunitas.id karena itu adalah website komunitas Indonesia terlengkap. Jadi kalau mau cari komunitas apa aja bisa cari di komunitas.id. Ya, selanjutnya ada kegiatan media relation. Kegiatan media relation itu ada dua, yaitu secara tulisan atau secara kegiatan atau acara. Yang pertama, yang tulisan adalah press release. Press release ini dibuat oleh seorang PR dalam suatu organisasi atau lembaga dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada publik melalui media massa atau surat kabar, baik secara online ataupun offline. Yang kedua, tulisan yang ditujukan kepada editor. Yang ketiga, pemberitahuan mengenai layanan publik. Jadi, seperti seorang PR yang memberi informasi terbaru dari tempat ia bekerja kepada publiknya. Yang keempat, komunikasi melalui media di internet. Contohnya seperti memberikan informasi lewat website, media sosial resmi dari tempat lembaga seorang PR itu bekerja. Terus selanjutnya secara kegiatan atau acara. Yang pertama ada media gathering. Media gathering itu seperti suatu aktivitas mengundang wartawan untuk berbicara dengan materi yang sudah disiapkan. Yang kedua ada press call, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan informasi melalui telepon. Yang ketiga, media event, mengundang media untuk menjadi sponsor dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan. Yang terakhir, konferensi pers itu sebenarnya adalah istilah lama dari media gathering. Dalam dunia pers artinya sama saja, yaitu mengundang awak media untuk menyampaikan sebuah informasi. Seperti itu. Selanjutnya, peran komunitas online untuk media relation. Yang pertama, publisitas online itu seperti memberi anggota komunitas dapat menulis konten positif yang berkenaan dengan perusahaan atau merek. Jadi seperti memberikan komentar yang positif
akan terhadap sesuatu seperti merek atau perusahaan. Yang kedua, menciptakan word of mouth, yaitu pertukaran informasi berupa review merek atau organisasi dalam ruang publik online. Contohnya seperti saat ini banyak YouTuber yang membuat konten mereview barang atau sesuatu yang bisa ditonton oleh banyak publiknya. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada e-new release atau e-press release. Jadi, e-press release adalah penyampaian informasi kepada media untuk tujuan mengumumkan sesuatu yang dianggap sebuah berita secara online. Jadi, jika ada berita, semua akan diberitakan secara online dan disebarkan. Ini ada contohnya sejumlah perusahaan yang memiliki website dan dikelola dengan baik, juga mempublikasikan press release website-nya, sehingga media tinggal mendownloadnya. Terus ada praktisi humas harus mampu mengembangkan konten untuk format apa saja, agar dapat dengan tepat menjangkau berbagai macam audiens. Itu bertujuan agar informasi yang disampaikan dapat secara diterima dengan luas di halayak luas. Terus untuk alat-alat penyebarannya ini ada, yang pertama ada email, biasanya untuk mengirimkan surat-surat elektronik, press release, dan informasi lainnya. Terus yang kedua ada mailis atau mailis. Di sini berisi kumpulan alamat email yang saling terhubung untuk membentuk komunitas tertentu. Misalnya organisasi dengan publik. Jadi seperti adanya komunitas yang saling berkomunikasi, tapi di sini bedanya lewat email, bisa saling terima dan saling menyampaikan. Terus untuk yang ketiga ada website. Di sini untuk mempublikasikan berbagai informasi tentang organisasi kepada publik, baik itu profil, berita, press release, dan informasi pentingnya. Ini bertujuan agar perusahaan bisa mengenalkan dari nama-namanya, perusahaannya, dan latar belakangnya. Baik, itu saja. Di sini ada etika dalam media sosial, di mana kita di media sosial pun ada etika-etikanya, juga ada aturan-aturannya untuk memainkan media sosial. Yang pertama di sini ada menggunakan bahasa yang sopan dan layak. Tanpa kita pungkiri, banyak sekali pengguna-pengguna media sosial yang begitu viral karena dengan bahasa yang sopan dan layak. Contohnya, banyak sekali pengguna media sosial menyalahgunakan bahasa. Mereka bilang bahwa itu bercandaan, tetapi kita harus mengingat bahwa di media sosial pun punya aturan, yaitu ada hukum-hukum ITE. Nah, dan itu pun kita harus mempelajari dan juga harus menganut kepada aturan pemerintah. Contohnya dengan menggunakan bahasa sopan dan layak, yang tidak kenal itu harus kita junjung tinggi gitu. Terus yang kedua itu menghindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Karena di media sosial itu banyak sekali di semua kalangan menggunakan media sosial, kayak dari anak kecil sampai dewasa. Dan itu pun media sosial memiliki itu tadi hukum-hukum dan undang-undang ITE, di mana kita tidak boleh menyebarkan sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Terus juga ada cross check kebenaran berita, dan banyak sekali sekarang berita-berita yang hoax, berita-berita yang tidak asal-asalan, dan kebenarannya itu perlu kita kaji gitu. Makanya ketika kita share, dan media sosial itu benar-benar the power of media sosial itu sangat luas, dan ditonton tuh banyak sekali gitu. Dan cross check kebenaran berita itu sangat penting. Terus juga menggunakan data. Dengan menggunakan data ini, kita melihat dari akun-akun yang benar-benar resmi. Contohnya kayak ada informasi dari WHO. Nah, jika ada oknum yang menyebarkan berita hoax, nah kita harus menggunakan data di mana kita melihat official akunnya, misalkan dari WHO-nya. Terus yang ketiga ada menghargai hasil, yang selanjutnya ada menghargai hasil karya orang lain, di mana media sosial pun punya aturan, yaitu copyright, di mana kayak contoh kasusnya itu kayak kemarin Keke, dia sempat viral trending 1 di YouTube, dan itu dia banyak yang mengklaim bahwa dia menjiplak karya orang lain.
Nah, dan juga contoh yang keduanya itu ada di YouTube. Ketika kita ngeposting lagu orang itu kita bakal kena copyright, dan itu tuh etika dalam bermedia sosial. Dan yang ketiga di sini ada tidak mengumbar informasi internal tanpa persetujuan. Banyak sekali orang-orang yang kena kasus jalur hukum karena menyebarkan informasi pribadi secara tanpa persetujuan, dan itu bisa masuk ke hukuman mencemarkan nama baik. Dan contohnya itu adalah ketika ada salah satu artis atau selebgram yang merasa privasinya itu disebarkan tanpa persetujuan, itu berhak dilaporkan, berhak melaporkan gitu yang menyebarkannya, untuk etika media sosial seperti itu. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang seharusnya kita pelajari sampai saat ini. Cyber untuk etika dalam bermedia sosial. Sekian, terima kasih Ibu untuk presentasi kami kelompok 2 online cyber PR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang rasanya bisa berjumpa meskipun melalui Zoom meeting, karena sudah lama ya rasanya kita belum bertatap muka karena memang kondisi yang harus secara online. Iya, Bu. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempersiapkan serta mempresentasikan tugas kalian di malam hari ini. Mana di sini anggotanya terdiri dari Azhari Zilziani, Anira Zulfa, Rivaldi Endika, Mugni Ramdhani, Saskia Ayudia Fiani ya. Ya, alhamdulillah semuanya sudah tampil hadir di Zoom meeting ini. Dimana kalian temanya adalah mengangkat tentang online media relation. Media relation. Ya, artinya di sini mengangkat tema tentang cyber PR ya. Online media relation itu sendiri merupakan bagian dari kegiatan cyber PR. Cyber PR kalau kita artikan merupakan kegiatan PR yang berbasis internet. Saya sambil diskusi ya, jadi saya nggak berbicara sendiri. Saya satu-satu mau sambil diskusi aja deh. Iya, Bu. Menurut Mugni, saya tanya Mugni dulu ya. Ya, Bu. Menurut Mugni, dalam kegiatan PR ini kira-kira dalam kegiatan cyber PR ini selain media relation, apalagi kegiatan cyber PR itu? Kegiatannya itu bisa berupa memberikan berita-berita itu ya Bu, kayak memberikan masukan kepada orang lain, seperti kayak kan sekarang suka banyaknya zamannya berita yang hoax gitu. Nah, kita bisa ngejelasin itu itu bisa nyari ke informasi di lainnya gitu. Ya, berarti yang pertama tugasnya adalah untuk menyampaikan informasi dalam bentuk rilis ya, press release. Pada dasarnya tugas cyber PR dengan kegiatan PR secara tradisional maupun konvensional itu sama saja ya. Yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi dalam bentuk press release, berita, features, cerita, korespondensi dan lain sebagainya. Namun yang khusus atau unik dalam cyber PR ini adalah yang pertama tadi untuk melakukan media relation. Yang kedua adalah publikasi melalui siaran pers secara online. Yang tadi disampaikan di akhir adalah melalui elektronik news release. Saya langsung ke Saskia ya. Saskia, kan kita ketahui ya meskipun cyber PR ini berkegiatannya itu melalui media internet, tetapi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan kegiatan PR pada umumnya. Menurut Saskia, secara umum atau artinya secara spesifik lah ya, secara spesifik, tujuan utama dari kegiatan cyber PR ini sebenarnya untuk apa sih? Tujuan utama dari cyber PR ya Bu ya? Iya. Jadi menyebarkan informasi dari
perusahaan tempat bekerjanya seorang PR memberikan informasi melalui media. Kan cyber PR itu berarti lewat media online ya Bu, seperti website. Kalau pengertian dari PR itu sendiri apa? Menyebarkan informasi. Wow. Coba Azari bisa ditambahkan? Enggak, misalnya tidak akan menyalakan. Azari gimana? Pengertian PR apa? Pengertian PR itu hubungan orang yang memfasilitasi hubungan antara organisasi dengan publiknya. Coba ada lagi? Ada yang mau menambahkan lagi selain Azari? Siapa namanya? Ada Anira. Coba Anira mana? Oke. Oh iya. Ya, Anira, coba bisa. Iya. Jadi menurut saya seorang PR adalah perantara untuk menyampaikan apa yang dimaksudkan oleh perusahaan kepada publik gitu. Ini perantara. Baik. Ripaldi punya pendapat lain? Kalau menurut Ripa, Bu, public relation itu adalah salah satu bridging atau jembatan si perusahaan A ke perusahaan B untuk menjalin kerjasama sih, Bu. Menyampaikan, ya. Ada lagi? Saya ingin yang memang ini jawaban secara umum, definisi tentang PR. Saya masih belum menemukan, coba. Ada nggak? Mungkin belum ya? Public relation itu kayak hubungan masyarakat lagi, Bu. Ya. Coba, saya langsung ke Mugni. Kalau menurut saya, public relation itu untuk memberikan informasi yang langsung dari profil perusahaan, seperti itu baik pengenalan dari manajemen juga. Jadi misalkan kalau ada kasus-kasus tersebut di dalam perusahaan bisa diklarifikasi lewat PR gitu. Jadi lewat komunikasi ke luar daerah kayak keluarga. Masih belum spesifik ya. Coba Azari. Ya, Bu. Iya, Bu. Azari belum ya? Apanya, Bu? Fungsi PR. Fungsi, tujuan PR secara spesifik yang... Tujuan PR secara spesifik mungkin tujuannya adalah untuk menjaga citra yang sudah ada. Itu yang saya maksud ya. Iya. Saya masih belum menemukan dari jawaban sebelumnya, karena pada dasarnya tujuan PR itu adalah untuk membangun citra positif. Dengan cara apa? Menjalin relasi hubungan baik antara organisasi dengan publiknya. Nah, itu dia ya. Jadi ini saya sih ingin mereview saja, karena pada dasarnya cyber PR itu adalah mata kuliah dasar-dasar public relation, tapi di sini tapi ada media tambahan, yaitu bekerjanya melalui internet, melalui cyber. Ya. Artinya di sini sebetulnya sudah sangat paham ya. Kalau membahas. Iya, Ibu. Publikasi dalam hal menulis, mengedit melalui press release, kemudian melalui features, melalui film, melalui korespondensi, naskah pidato, dan lain-lain. Yang kedua adalah melakukan media relations. Jadi dalam cyber PR ini memiliki kekhasan ya, kegiatannya itu lebih kepada publikasi dan media relations. Yang kedua, media relations ini sendiri tadi sudah disampaikan oleh siapa ya rekannya, Pak Saskia atau siapa ya, bahwa media relation itu dalam kegiatan PR di dalam internet ini adalah dilakukan dengan cara tadi menyampaikan informasi ya dari pihak PR-nya. PR sendiri berupaya untuk mencari, kalau dari pengertian media relation itu sendiri adalah upaya PR untuk mencari publikasi atau penyiaran mengenai sebuah organisasi yang disampaikan oleh PR. Nah, itu tugas dalam media relation. Yang kedua tadi juga disampaikan oleh siapa ya? Mungkin masih Saskia ya, tentang media relation. Saskia enggak? Saskia ya kayaknya ya, yang mengadakan acara-acara itu ya. Oh iya Bu, media relation itu terdiri dari acara melakukan apa tadi, press gathering, press conference, media gathering yang sama ya. Kemudian apa lagi? Press media event,
transtur, yang konferensi pers. Barangkali kalau secara cyber, event-event itu sulit ya untuk dilakukan. Tapi ada beberapa yang bisa dilakukan saat ini melalui kegiatan webinar misalnya ya. Terus apa lagi? Iya, Bu. Kalau Podcast. Podcast, Bu. ya, podcast. Apa lagi? Kan tadi saya bilang kalau media gathering itu kan itu biasanya dilakukan secara tatap muka langsung ya. Ya. Artinya ada kehadiran di antara kedua belah pihak secara langsung. Namun dalam cyber VR hal itu tidak mungkin dilakukan. Jadi biasanya wartawan itu hanya duduk-duduk saja, tinggal menunggu rilis dari PR dan langsung dijadikan berita gitu. Dan ketika ada misalkan ada teman yang memang harus menghadirkan banyak wartawan juga tidak memungkinkan untuk bertemu, akhirnya melalui cyber PR ini bisa dilakukan melalui berbagai macam kegiatan tadi, seperti webinar misalnya, atau podcast juga, tapi podcast itu sifatnya tidak ini ya, tidak ada visual ya. Ciri khas podcast itu menurut kalian gimana? Suara. Hanya suara saja. Hanya audio saja, suara Hanya audio saja, Bu. Kayak radio. Radio ya. Terus juga sekarang kan dari berbagai macam media yang tadi disebutkan, ada apa saja sih? Pertama, ada blog, ada blog, website. Nah, yang pertama tadi dikatakan ada apa? Blog. Ada blog, Bu. Website, sosial media, podcast, sosial media. Ya, itu ya. Dari seluruh media itu tentunya ada beberapa media yang sebenarnya lebih mudah, lebih apa ya, booming lah, lebih banyak digunakan oleh semuanya adalah menurut kalian apa coba saat ini? Sosial media, Bu. Sosial media, Bu. Sosial medianya apa? Sosial media. WhatsApp ya? Instagram, Twitter, Facebook. YouTube. Nah, untuk melakukan media relation saat ini, media yang paling mudah digunakan itu adalah WhatsApp. WhatsApp ini bisa melakukan video call. Oh iya, Bu. Nah, itu media yang dalam hasil penelitian menunjukkan WhatsApp adalah media yang paling mudah, yang paling banyak digunakan untuk dilakukan dalam berbagai macam pertemuan, kegiatan. Kemudian tadi mengenai apa lagi nih? Komunitas online ya. Menurut kalian komunitas online ini sebenarnya bentuknya seperti apa sih? Seperti website. Kalau komunitas online gitu. seperti di grup-grup gitu, Bu, Kaskus juga bisa disebut komunitas sih kalau menurut saya. Iya. Soalnya kan awalnya itu dari forum gitu. Nah, sekarang Facebook masuk nggak dalam komunitas online? Bisa, Bu, lewat grupnya, ada grup. Masuk. Nah, apapun yang berkaitan dengan grup, kelompok yang memiliki kepentingan minat yang sama itu bisa dikatakan komunitas ya. Oke, jadi tadi kalian sudah tahu ya bentuk komunitas online itu seperti apa. Nah, kaitannya dengan media relation itu sendiri, menurut kalian apa keuntungan yang diperoleh oleh FADS dengan adanya komunitas online? Coba di sini siapa yang bisa menjelaskan? Rivaldi, saya minta dari Rivaldi. Kayaknya. Gini, Bu, untuk komunitas online sendiri berpengaruh sekali dengan media sosial gitu, karena tanpa kita pungkiri, Bu, dengan media sosial itu banyak sekali yang lebih respect daripada visual secara langsung gitu. Contohnya kayak kemarin-kemarin setiap rival kegiatan, ketika rival diposting di media sosial itu lebih banyak yang respect di media sosial. Contohnya ketika open donasi, itu open donasi lebih banyak donasi itu di online dibandingkan di secara langsung. Nah, karena mungkin media sosial itu sendiri banyak sekali cybernya itu penyebarannya itu sangat luas dan mungkin dengan media sosial itu pun mempengaruhi komunitas online-nya, Bu, untuk berkembangnya gitu menurut Rival. Ya, berarti sangat menentukan sekali ya dalam media relation di sini. Komunitas online sangat membantu, apalagi tadi dalam bidang sosial, begitupun dalam bidang bisnis sangat membantu sekali ketika ingin melakukan jual beli atau transaksi. Oke, ya seperti itu. Jadi intinya melalui media online ini mau tidak mau ya semua organisasi itu harus bisa memanfaatkan
peluang melalui media sosial atau melalui media lainnya dalam internet ini, karena sesuai tuntutan zaman dan kita itu semua organisasi dapat terbantukan melalui cyber PR ini. Kalau dulu PR itu dijalankan secara tradisional, konvensional. Sebenarnya cyber PR juga sudah ada sejak 2003 itu, karena berdasarkan instruksi dari Presiden sendiri diharuskan bagi setiap organisasi itu membuka atau melayani pelayanan publik melalui online, gitu ya, melalui website perusahaan. Namun kan sebelum booming media ini, sepertinya layanan secara online ini kurang diminati. Nah, saat ini di era 4.0 semuanya serba digital, mau tidak mau setiap organisasi, perusahaan, manajemen lainnya harus menggunakan cyber PR. Meskipun dalam setiap organisasi tidak selalu ada yang namanya PR itu sendiri, namun dalam pelaksanaannya fungsi PR itu ada. Karena fungsi PR itu adalah fungsi apa coba? Komunikasi ya. Iya. Komunikasi, karena komunikasi itu dalam semua kegiatan, dalam semua sendi kehidupan itu selalu ada. Meskipun dalam contohnya kampus kita sendiri juga tidak ada ya departemen PR gitu kan. Tapi fungsi PR-nya menurut kalian ada nggak sebenarnya? Ada banget. Kalau pembicara itu ada, Bu. PR itu, Bu. Isinya, Bu. Dan bahkan kita semua adalah agen PR gitu kan. Iya. Jadi dengan PR ini setiap organisasi benar-benar dapat terbantukan, selain tadi dimudahkan dalam menyalurkan informasi, kemudian juga publik bisa dengan mudah menyalurkan opininya. Manajemen atau organisasi sangat dibantukan dengan cyber PR ini. Dari segi efisiensi bisa lebih hemat dalam hal untuk publikasi, bisa menghemat kertas, bisa menghemat percetakan dan lain sebagainya, dan itu benar-benar sangat membantu. Informasi juga lebih cepat didapatkan oleh produk. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan di sini? Mohon nanya. Ya, silakan. Dalam ini Bu, untuk tadi etika tadi Bu, yang tadi Ripal bahas. Nah kan ada Bu sebagian orang yang menyalahgunakan etika itu Bu. Nah untuk cara mengembalikan kayak gini Bu, kayak kemarin kan kejadian kemarin Ferdian Paleka Bu, itu kan tanpa kesengajaan dia ngasih sembako yang sampah itu Bu. Nah mungkin kalau dalam media sosial tuh sangat susah gitu Bu untuk mengembalikan citra. Nah, Ripal tuh lagi ada kejadian sampai saat ini Bu, salah satu perusahaan yang ada karyawannya, meskipun itu karyawannya Bu, karyawannya dia kayak ngebentak customernya, dan itu sampai sempat viral, mungkin teman-teman udah tahu. Nah, mungkin Bu cara mengembalikan citra di media sosial tuh gimana Bu ya? Ya, saya kembalikan dulu ya sama yang lain ya, biar diskusinya hidup. Coba yang lain dulu deh. Gimana cara memulihkan sebuah citra perusahaan ya, mungkin ya, atau seseorang mungkin, citra seseorang atau perusahaan. Rivaldi. Kalau seseorang atau bebas? Oke, Nadira mau ya? Siapa? Nira. Kalau menurut saya mungkin karena sekarang kan udah banyak kasus-kasus yang serupa, jadi mungkin pertama klarifikasi dulu dari individu yang melakukannya, ya kan pasti sekarang. Ya. Nah, baru nanti dari pihak perusahaannya juga minta maaf untuk ya mengembalikan nama baiknya lagi gitu. Ada lagi? Tambahan? Oh Bu, ada Bu. Sama Bu kayak gitu, tadi mau bilang kayak gitu. Klarifikasi. Gimana nih? Oh iya Bu, jadi kalau menurut saya kan misalnya nih individu dia membuat kesalahan di dalam media sosial disebarin. Cara mengatasinya paling dia sama kayak Nira klarifikasi, terus dia bikin konten kebalikannya gitu. Dari yang buruk bikin yang baik lagi. Jadi kayak pengalihan
ini juga sih OPD juga bisa gitu. Pengalian itu ya. Iya. Soalnya lihat masyarakat kan, apalagi netizen sekarang gua apa suka main komentar kan langsung efek gak tahu kita yang cara lihat-lihatnya dalam-dalamnya gimana dulu gitu. Paling itu Ya. sih. Oke, kalau dari pengalaman yang kasus yang pernah ada, dulu kan Indomie pernah diisukan mengandung babi ya. Oh iya. Kemudian ya dari kasus lilin juga. Minyak babi ya. Yang pernah ada sih pihak perusahaan Indominya meminta maaf dulu, klarifikasi bahwa tidak ada isu tersebut itu tidak benar, dan itu pun pasti menggunakan mereka nggak sembarangan bicara ya, artinya di sini melibatkan public figure. Waktu itu public figure itu dengan siapa ya, Gus Dur gitu, Gus Dur berbicara atau siapa ya, pokoknya waktu itu Indomie memang menggunakan atau bahan pengawet. Apa ya istilahnya, bisa dibantu nggak? Bahan pengawet dari berupa lilin dulu ya Bu. Ya, enggak dulu. Sekarang masih awet malah isu itu. Awet kayak gitu. Masih Bu. Nah dulu ya zaman-zamannya dulu Indomie itu pernah diisukan mengandung babi, lemak babi, dan untuk mengklarifikasi itu memang tidak mudah ya. Jadi yang pertama pastinya mengkonfirmasi dulu dengan melalui press release, melalui mailing list, melalui informasi di mana-mana, dan juga dikuatkan oleh public figure yang bisa memperkuat bahwa itu tidak benar gitu, seperti itu ya. Dan setelah itu juga saya pernah lihat juga kalau Oreo ya, kita kasus Oreo juga pernah ubah image intinya apa, toko iklannya menjadi toko yang lain gitu, yang lebih baik, yang bisa membuat image menjadi lebih baik lagi. Mungkin ada rekan yang lain yang bisa menambahkan? Kalau Rivaldi sendiri saya yakin punya deh jawaban. Enggak, emang itu Bu, dari klarifikasi, cuman untuk public figure itu belum terpikirkan sekarang, karena emang ada perusahaan Bu kayak brand ambasadornya, kenapa kita nggak Rivaldi sendiri, kenapa nggak dia dia yang ngomong gitu, karena kan dia mau nggak mau dia ada influencer ya. Benar. Jadi kan kalau misalkan kalau public figure yang ikut serta dalam klarifikasi dalam ini, mungkin bisa terobati minimal fans-fansnya gitu Bu. Benar sih. Ya. Aku baru tahu public figure ini Bu. Ya, jadi ada bantuan pihak kedua ya, ya, benar. Sebenarnya mengklarifikasi, mengklirkan, karena kayak di Instagram juga kan untuk mengiklankan produk pasti butuh itu ya, endorse gitu kan, endorsement, saya kata-katanya gitu. Oke, sepertinya cukup ya untuk pertemuan Zoom meeting saat ini. Kelompok 2, terima kasih. Sebelum ditutup sama Rivaldi, saya menginginkan semuanya memberikan kesimpulan atas materi kelompok 2 ini. Silakan. Baik, untuk kesimpulan dari Rival pribadi, menggunakan media sosial itu dengan sebaik-baiknya. Dari Saskia, dengan online media relation ini kita akan tahu berbagai macam informasi, karena online media relation ini menjadi wadah untuk untuk sharing berbagai informasi. Kalau dari saya mungkin untuk penyebaran alat-alat untuk utamanya untuk yang ingin usaha gitu. Ini bisa dimanfaatin untuk alat-alatnya di era digital ini, seperti yang tadi di Facebook, Instagram, itu bisa dimanfaatkan untuk periklanannya. Mungkin untuk kesimpulan dari saya, PR dan media relation itu tidak dapat dipisahkan karena mereka saling membutuhkan. Selain itu, pada dasarnya mereka juga mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Kalau dari saya sendiri, kesimpulannya, terutama yang tadi saya presentasikan materi saya, dengan mengembangkan hubungan komunitas online, itu bisa memudahkan perusahaan atau organisasi dan pekerjaan public relation itu sendiri. Gitu. Baik. Sekian Ibu dari kelompok 2 mempresentasikan tentang online cyber public relation. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.